Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah 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 innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulullahul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah di waktu ini kita akan luangkan untuk mendengar beberapa hal yang penting bagi kehidupan kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah suri tauladan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Sang revolusioner sejati, sang kolaborator terbaik, dan juga pada para sahabat-sahabatnya. Dan kita semua semoga dianggap sebagai umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah kultum dengan tema kolaborasi menginspirasi negeri. Sebuah tema yang sangat relevan dengan kondisi bangsa kita saat ini, di mana sinergi, gotong royong, dan kebersamaan menjadi kunci dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Islam mengajarkan kita untuk hidup tidak hanya untuk diri sendiri. Kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ayat ini menegaskan bahwa kolaborasi adalah nilai yang ditanamkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Kolaborasi bukan hanya konsep dunia modern, tapi juga nilai Islam yang luhur, yang suci. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kolaborasi adalah kekuatan. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban Islam bukan sendirian. Beliau bekerja sama dengan para sahabat membangun ukhuwah Islamiyah. Bahkan berkolaborasi dengan non-muslim dalam piagam Madinah demi menciptakan harmoni dan keadilan sosial.
ketika membangun Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Rasulullah ikut turun tangan bersama para sahabat. Tidak hanya menonton, Rasulullah pun terjun ikut membantu. Belum lagi tatkala Sultan Muhammad Al-Fatih, yang sebagaimana kita tahu kisahnya, menaklukkan benteng kokoh Konstantinopel, membawa kurang lebih 100.000 pasukan muslimin menyeberangi Selat Gibraltar dengan bantuan jenderal, cendekiawan, dan ulama, membuat rencana di luar nalar manusia dengan menyeberangkan kapal melewati gunung sehingga para lawan tidak bisa memprediksinya. Dan juga kisah Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan Yerusalem dalam perang salib, Crusader, yang telah dikuasai Nasrani ratusan tahun, tentunya membutuhkan bantuan dan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Ini adalah beberapa contoh kolaborasi yang penuh dengan inspirasi. Di masa kini, semangat kolaborasi juga bisa menjadi solusi dan berbagai tantangan bangsa. Dalam bidang pendidikan, kolaborasi antar guru, orang tua, dan masyarakat akan melahirkan generasi emas. Dalam bidang ekonomi, kolaborasi antar pelaku UMKM, pemerintah, dan konsumen akan mendorong kemajuan yang inklusif. Bahkan dalam bidang sosial, kolaborasi lintas agama, budaya, suku akan memperkuat toleransi dan persatuan agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, kita bukan bangsa yang dibangun oleh satu orang. Indonesia merdeka karena kolaborasi para pejuang dan berbagai latar belakang Islam, nasionalis, tokoh adat, kaum muda, dan tua. Maka mari kita lanjutkan estafet itu. Jangan saling menjatuhkan, tapi saling menopang. Jangan sibuk mencari perbedaan, tapi temukan kesamaan. Jangan hanya menjadi penonton perubahan, tapi mari jadi pelaku yang aktif dan produktif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagaikan bangunan yang saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bayangkan jika setiap individu di negeri ini menjadi bata yang menopang, tidak ada yang merasa paling tinggi, tidak pula merasa paling kecil. Semuanya punya peran. Semuanya penting. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kolaborasi bukan hanya bekerja sama, tapi juga tumbuh bersama. Kita tidak hanya ingin sukses sendirian, tapi kita ingin seluruh negeri ini ikut bangkit. Ketika kita membantu saudara kita, sebenarnya kita sedang menolong diri sendiri. Dan ketika kita menginspirasi orang lain, maka sejatinya kita sedang mengukir suatu kebaikan atau sejarah kebaikan untuk diri kita sendiri. Mari jadikan kolaborasi sebagai budaya, bukan hanya dalam proyek besar, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Saling berbagi ilmu, saling membantu yang kesulitan, saling mendorong untuk terus berkarya. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing langkah kita dalam membangun negeri ini melalui kolaborasi yang penuh keikhlasan dan keberkahan seperti para pendahulu kita yang telah kita kisahkan tadi, seperti Sultan Muhammad Al-Fatih, seperti Salahuddin Al-Ayyubi, seperti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari jadikan semangat kolaborasi sebagai bagian dari ibadah kita. Karena setiap usaha kita yang diniatkan kepada Allah, insya Allah bernilai pahala di sisinya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.